Pernahkah Anda merasa bahwa orang yang terlihat gila justru punya pemikiran yang lebih waras dari orang paling pintar sekalipun? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapat lucumu di kolom komentar, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan cerita gokil berikutnya. Cerita ini bukan sekedar kisah biasa, tapi perjalanan unik Abu Nawas dalam mencari ilmu yang tak pernah ada di buku pelajaran, sekolah, apalagi perpustakaan. Ada pelajaran tersembunyi, ada tawa yang siap meledak, bahkan ada logika yang bikin kita mikir dua kali. Tonton sampai akhir, karena jawaban paling penting justru ada di bagian terakhir. Pada suatu pagi yang cerah, angin berhembus pelan seperti kipas angin yang baterainya mulai lemah. Matahari bersinar manis, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, pas seperti teh hangat yang baru diaduk 5 kali. Namun, meskipun suasana alam begitu damai, isi hati Abu Nawas justru sedang kebalikan dari cuaca yang harmonis. Ia duduk di depan rumahnya sambil memegang dagu seperti patung berpikir. Abu Nawas terkenal cerdas, pintar, inovatif, kreatif, dan sering dianggap sebagai orang yang ide-idenya tidak pernah habis, persis seperti mie instan yang bisa dimasak kapan saja. Tapi hari itu, ia merasa jiwanya seperti sandal jepit yang kehilangan sebelah, tidak lengkap dan butuh sesuatu yang baru. "Kenapa hidupku begini-begini saja ya?" gumamnya. Setiap hari dipuji karena pintar, tapi kok lama-lama jadi hambar? Rasanya seperti jadi sup tanpa garam. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan menatap burung yang hinggap di atas pagar. Ia berkata dengan serius, "Wahai burung, kamu tahu nggak cara membuat hidup jadi lebih seru?" Burung itu cuma berkicau sambil terbang pergi. Abu Nawas langsung berkata, "Nah kan, nanya baik-baik malah ditinggal pergi. Sama aja kayak realita kehidupan." Sebenarnya, sejak kecil Abu Nawas sudah terbiasa dengan banyak teka-teki dan ilmu pengetahuan, sampai-sampai ia hafal berbagai jawaban sebelum pertanyaannya selesai. Orang-orang memuji kecerdasannya, tapi baginya semua itu menjadi terlalu normal. Semua orang datang bertanya, ia menjawab, mereka kagum, tapi hatinya tidak pernah merasa tertantang. Beberapa waktu terakhir, ia mulai berpikir bahwa menjadi pintar itu bukan lagi sesuatu yang luar biasa, karena banyak orang menganggap dirinya seperti mesin jawaban otomatis. Ia sampai berandai-andai, seandainya aku bisa menemukan sesuatu yang lebih gila dari kecerdasan, lebih ajaib dari logika, dan lebih unik dari pelajaran sekolah. Tanpa sadar, ia berdiri dan berjalan mondar-mandir seperti sedang menghitung langkah harian. Ia membayangkan memiliki guru yang ilmunya tak tertulis di buku, tidak diajarkan di kelas, bahkan tidak mungkin dibuka statusnya di sosial media. Sesuatu yang benar-benar berbeda dari pelajaran normal. Kemudian terdengar suara anak kecil yang sedang main kelereng sambil tertawa. "Kak Abu, kenapa jalan-jalan sendiri? Lagi hitung langkah biar sehat ya?" Abu Nawas menjawab, "Tidak, aku sedang mencari inspirasi." Anak kecil itu malah bilang, "Inspirasi? Coba pergi ke dapur, biasanya ada di toples biskuit." Mendengar itu, Abu Nawas tertegun. Walaupun lucu, jawabanmu ada juga benarnya. Inspirasi memang bisa datang dari hal tak terduga, bahkan dari toples biskuit, katanya sembari tersenyum tipis. Akhirnya Abu Nawas duduk kembali dan berkata pada dirinya sendiri, "Kalau ilmu normal sudah kupelajari, berarti aku harus mencari ilmu yang tidak normal, ilmu yang hanya dimiliki orang yang pikirannya di luar kotak, bahkan mungkin tanpa kotak." Ia pun memutuskan, mulai hari itu ia tidak akan puas hanya menjadi pintar biasa. Ia ingin menemukan sesuatu yang bisa menambah nilai hidupnya, bukan sekedar pengetahuan, tetapi pemahaman yang tidak dimiliki orang lain. Kemudian ia menatap langit sambil mengangkat kedua tangan dan berkata dramatis, "Mulai hari ini, aku akan mencari guru yang tidak biasa. Guru yang bisa mengajarkan ilmu unik, aneh, misterius, dan tidak tersedia di perpustakaan. Aku siap belajar dari siapa saja, bahkan jika gurunya adalah orang yang tidak dianggap waras oleh masyarakat." Baru selesai mengucapkan itu, seekor kambing tetangga yang sedang makan rumput menoleh ke arahnya. Abu Nawas membalas tatapannya dan berkata, "Tenang saja, kamu bukan target pencarianku." Dengan tekad yang semakin kuat dan rasa penasaran yang sudah menguasai jiwa, Abu Nawas memutuskan untuk memulai petualangan baru. Dalam pikirannya, ia yakin bahwa kalau selama ini ia belajar dari orang yang waras, mungkin saatnya mencoba belajar dari orang yang berbeda cara berpikirnya. Sebelum berangkat, ia mengambil sandal sambil mengatakan, "Petualangan baru dimulai. Semoga aku tidak malah pulang jadi ketukar sandal." Dengan langkah mantap, hati penasaran,
dan pikiran siap menerima hal tidak terduga, perjalanan Abu Nawas menuju ilmu yang tidak biasa pun resmi dimulai. Setelah tekadnya bulat seperti bola bakso tanpa isi, Abu Nawas mulai berjalan menyusuri jalan desa sambil mencari petunjuk tentang sosok guru unik yang ia idamkan. Ia berjalan dengan penuh gaya seolah sedang mengikuti reality show pencarian bakat, namun kali ini yang dicari bukan penyanyi, bukan pesulap, apalagi calon menantu idaman, melainkan guru yang ilmunya anti-mainstream. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan seorang pedagang keliling yang menjual segala macam barang, mulai dari sisir 3 warna, sandal sebelah kiri, pulpen tanpa tinta, sampai ember kecil khusus menampung air hujan rasa premium. Pedagang itu dikenal sebagai orang yang paling banyak informasi karena hobi ngobrol dengan semua orang, dari kucing jaga lorong sampai penjaga pintu kota. Abu Nawas pun bertanya dengan santai namun penuh misi. "Wahai pedagang serba ada, adakah engkau tahu seseorang yang bisa dijadikan guru untuk ilmu yang tidak biasa?" Pedagang itu memicingkan mata, mengelus dagu, lalu menjawab, Ilmu tidak biasa ya? Saya tahu satu orang. Tapi dia agak beda frekuensinya." "Beda frekuensi bagaimana?" tanya Abu Nawas penasaran. "Dia tinggal di ujung kota, dekat hutan kecil. Orang-orang menyebutnya aneh, ada juga yang bilang gila, ada pula yang bilang orang pintar tapi tidak mau ikut lomba. Bahkan katanya, dia pernah berdiskusi serius dengan batu selama 3 jam, dan anehnya, dia merasa menang dalam debat itu." Abu Nawas langsung menatap mata pedagang itu dengan antusias. "Wah, itu dia tipe guru yang kucari." Pedagang itu terlihat bingung. "Kamu yakin? Soalnya kalau kamu minta diajar, kadang dia kasih ilmu pakai kalimat yang tidak bisa langsung dimengerti. Bahkan pernah ada orang bertanya, bagaimana cara sukses? Dia jawab, mulailah dari tidak gagal. Lalu orang itu bingung selama seminggu." Abu Nawas tersenyum lebar. "Justru itu ilmunya. Semakin bikin bingung, semakin menarik." Pedagang itu mengangguk sambil memberikan arah. "Jika kamu sudah sampai di jalan yang sepi, dan kamu mulai ragu apakah kamu tersesat atau tidak, berarti kamu hampir sampai. Di sana kamu akan menemukan sebuah gubuk yang terlihat biasa, tapi penghuninya luar biasa." Abu Nawas langsung bersiap pergi. Namun, sebelum berangkat, pedagang itu menambahkan pesan penting. "Ingat, kalau kamu bertemu dengannya, jangan kaget kalau kamu tidak paham apa yang dia katakan di awal. Jangan langsung menyerah. Mungkin yang terlihat tidak masuk akal, sebenarnya memiliki logika tingkat tinggi." Abu Nawas mengangguk mantap lalu melanjutkan perjalanan. Dalam hati ia berkata, "Ini pasti tanda. Ilmu yang hebat tidak datang dari cara yang biasa. Kalau mau menjadi luar biasa, gurunya juga harus luar biasa." Setelah berjalan beberapa lama, ia menemui 2 pemuda yang sedang duduk sambil mengunyah kacang. Abu Nawas menghampiri mereka dan bertanya, "Teman-temanku, apakah kalian pernah mendengar tentang seorang guru yang aneh tinggal di ujung kota?" Salah satu pemuda mengernyit, "Oh, maksudmu orang yang kemarin berbicara dengan bayangannya sendiri?" Yang satu lagi menambahkan, "Atau orang yang pernah menjemur buku karena katanya, ilmu harus dijemur biar nggak lembab?" Abu Nawas semakin bersemangat. "Yes, sepertinya kita sedang membicarakan orang yang sama." Kedua pemuda itu saling pandang lalu berkata, "Tapi hati-hati, kalau kamu bertemu dia, jangan tertawa dulu sebelum mengerti maksudnya. Kalau kamu cepat menertawakan sesuatu, kamu tidak akan menemukan makna di baliknya." Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan bijak, "Tenang saja, aku datang bukan untuk menertawakan, tapi untuk mempelajari rahasia yang tidak diketahui banyak orang." Kedua pemuda itu mengangguk dan memberi arahan tambahan. "Kalau kamu melihat papan kayu kecil yang tulisan katanya berubah-ubah setiap hari, berarti kamu sudah dekat. Kemarin tulisannya, pikirkan hal besar. Hari sebelumnya, pikiran jangan disimpan sendirian. Dan entah kenapa hari ini tulisannya katanya berubah jadi, cuci tangan sebelum berpikir." Setelah mendapatkan cukup banyak informasi, Abu Nawas melanjutkan perjalanan dengan rasa penasaran setinggi langit. Ia membayangkan sosok guru itu dengan 1000 pertanyaan dalam pikirannya. Bagaimana bentuk orangnya nanti? Apakah ilmunya benar-benar luar biasa? Atau aku malah dapat pelajaran yang sama sekali tak terduga? Meskipun sedikit deg-degan, hatinya tetap yakin. Sebab, menurut Abu Nawas, terkadang hal yang terlihat aneh justru menyimpan kebijaksanaan paling besar. Dengan langkah penuh semangat,
Perjalanan menuju pertemuan paling unik dalam hidupnya resmi dimulai. Setelah melalui perjalanan panjang, semak-semak berduri, jalan yang tidak rata, serta godaan untuk balik kanan dan minum teh hangat di rumah, akhirnya Abu Nawas mendekati daerah yang disebut-sebut sebagai tempat tinggal si guru misterius. Udara di sana terasa berbeda, not horor, bukan pula suasana dunia dongeng, tapi seperti campuran antara rasa penasaran, ketidakpastian, dan sedikit aroma rumput basah. Ketika Abu Nawas berjalan lebih jauh, ia melihat sebuah papan kayu kecil tergantung di pohon, persis seperti yang digambarkan orang-orang. Tulisan di papan itu benar-benar aneh dan berubah tiap hari. Hari ini tulisannya benar-benar unik. Berpikirlah sebelum memikirkan apa yang pantas dipikirkan. Abu Nawas langsung terdiam 5 detik, memegang kepala, lalu berkata, "Ini papan tulisan atau latihan ujian filsafat cepat." Tanpa ragu, ia melanjutkan beberapa langkah lagi dan akhirnya tiba di depan sebuah gubuk sederhana namun unik. Dari luar, gubuk itu tampak biasa saja, tapi ada satu hal yang membuatnya mencolok. Di depan gubuk terdapat kursi kosong dengan tulisan, "Kursi menunggu orang yang siap belajar, bukan orang yang siap mengeluh." Abu Nawas menghela napas panjang. "Baiklah, sepertinya aku berada di lokasi yang benar. Tinggal tunggu babak anehnya dimulai." Sesaat kemudian terdengar suara dari arah belakang rumah, suara yang cukup keras seperti orang sedang berpidato di lapangan. "Aku bilang padamu, jangan salah paham. Di dunia ini tidak ada yang benar-benar diam, bahkan batu pun bergerak, hanya saja sangat pelan." Abu Nawas mengintip dan hampir terkejut, karena ternyata suara itu berasal dari seorang pria yang sedang berbicara dengan seekor ayam. Benar-benar ayam sungguhan, bukan boneka, bukan gambar, dan bukan efek sulap. Pria itu berkata sambil menunjuk ayam, "Kalau kamu diam saja begitu caramu menjawab, berarti kamu setuju. Oke, kita tidak berdebat lagi." Ayam itu hanya berdiri memiringkan kepala. Abu Nawas tercengang antara bingung dan ingin tertawa. Namun ia segera membenarkan topi sorbannya agar terlihat serius dan sopan. Akhirnya Abu Nawas memberanikan diri menyapa, "Assalamualaikum, wahai tuan yang terhormat." Pria itu menoleh pelan dan dengan ekspresi sangat tenang ia menjawab, "Waalaikumsalam. Tapi siapa kamu? Dan kenapa datang tanpa janji temu?" "Aku sedang sibuk rapat internasional." Abu Nawas mengira dia bercanda, tapi pria itu menunjuk ayam sambil berbisik, "Ini sedang mengambil keputusan penting." Abu Nawas bingung namun mencoba mengikuti alurnya. "Maaf kalau mengganggu, tapi aku datang untuk belajar ilmu darimu." Mendengar itu, pria tersebut langsung berdiri tegap dan menatap Abu Nawas dari atas sampai bawah, seolah sedang memeriksa ukuran jas untuk acara formal. "Belajar ilmu dariku," ulangnya. "Kenapa harus belajar dariku? Apakah kamu yakin tidak salah alamat? Guru di kota itu banyak, profesor banyak, ahli banyak. Kenapa memilih aku yang sering berdialog dengan ayam, burung, bahkan kadang bayanganku sendiri?" Abu Nawas menjawab dengan sopan namun penuh keyakinan. "Karena aku sudah belajar dari banyak orang cerdas, banyak orang pintar, dan banyak guru logis. Sekarang aku ingin belajar dari seseorang yang berpikir di luar kebiasaan." Katanya, "Kamu memiliki cara berpikir berbeda." Pria itu tiba-tiba tersenyum tipis lalu berkata, "Kalau begitu, sebelum aku menyambutmu, aku ingin tahu satu hal." Ia mengambil tongkat kayu, lalu menggambar sebuah lingkaran di tanah. "Coba jelaskan menurutmu, apa arti lingkaran ini?" Abu Nawas menunjuk lingkaran itu dan menjawab, "Lingkaran adalah bentuk tanpa sudut, awal dan akhir menyatu, menggambarkan sesuatu yang tak terputus." Pria itu menggeleng. "Salah. Ini adalah bentuk donat yang kehilangan isinya." Abu Nawas terdiam. Antara ingin protes dan ngakak, ia memilih tetap tenang. Pria itu kembali bertanya, "Menurutmu, apa perbedaan antara orang yang dianggap pintar dan orang yang dianggap gila?" Abu Nawas menjawab pelan, "Mungkin cara berpikirnya berbeda dan kebanyakan orang tidak mengerti maksudnya." Pria itu bertepuk tangan pelan. Ternyata kamu tidak sepenuhnya salah. Banyak orang disebut gila hanya karena pikirannya tidak sama dengan orang lain. Padahal, siapa yang menentukan standar kewarasan?" Abu Nawas semakin yakin bahwa ia telah tiba di tempat yang benar. Pria tersebut kemudian berkata, "Kalau begitu, kau boleh masuk. Tapi aku peringatkan, tidak semua hal yang kau lihat nanti harus dicari logikanya. Bahkan terkadang, logika bukan untuk dicari, tapi untuk disimpan dulu sampai waktunya berguna."
Dengan hati campur aduk antara gugup, penasaran, dan merasa seperti sedang memasuki game level baru, Abu Nawas pun masuk ke dalam gubuk tersebut. Itulah awal pertemuan resmi mereka. Pertemuan yang penuh tanda tanya, tetapi justru menjadi pembuka pelajaran paling unik dalam hidupnya. Setelah duduk di dalam gubuk sederhana yang atmosfernya terasa seperti perpaduan ruang meditasi, warung teh, dan ruang pertemuan rahasia, Abu Nawas akhirnya dapat melihat lebih jelas bagaimana sosok pria unik itu menjalani kesehariannya. Di dalam gubuk tersebut terdapat beberapa benda aneh namun menarik. Ada buku yang digantung menggunakan tali, gelas yang diletakkan terbalik tapi tetap berisi air, dan papan tulis kecil dengan tulisan besar. Orang waras belum tentu selalu benar, orang aneh belum tentu selalu salah. Abu Nawas memandang sekeliling sambil mengangguk-angguk seperti orang yang menemukan harta karun. Meski sebenarnya ia belum paham apa maksud semuanya. Pria misterius itu duduk bersila sambil memegang tongkat kayu kecil yang seolah-olah punya jabatan tersendiri. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan campur keheranan dan penilaian mendalam. "Jadi," katanya pelan namun tegas, "kamu benar-benar ingin belajar dariku? Bahkan setelah melihat situasi di sini yang mungkin jauh dari kata normal." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Benar, aku datang karena aku ingin belajar sesuatu yang tidak aku dapatkan dari guru lain. Aku ingin mempelajari bagian kehidupan yang tidak diajarkan di buku, tidak dijelaskan oleh orang-orang berpangkat, dan tidak diajarkan di ruang kelas." Pria itu menyipitkan mata sambil mengetuk-ngetukkan tongkatnya ke lantai. "Baik, tapi menjadi muridku tidaklah mudah. Ada beberapa syarat yang harus kau ketahui. Sebelum aku menyampaikan, aku ingin bertanya, apa alasan terkuatmu ingin belajar dariku?" Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan jujur dan penuh keyakinan. "Aku sudah sering mendengar jawaban yang logis, tapi aku tidak pernah mendengar jawaban yang membuat pikiranku dipaksa terbang lebih tinggi, melewati batas normal, dan keluar dari jalur pemikiran kebanyakan orang. Aku ingin belajar sesuatu yang membuatku tidak hanya pintar, tapi bijak." Pria itu mengangguk pelan dan berkata, "Baik, jawabanmu cukup bagus, tapi masih belum cukup." Abu Nawas kaget sedikit. "Belum cukup? Lalu apa yang harus kulakukan?" Pria itu berdiri, berjalan mendekat, lalu berkata dengan suara kecil tapi syarat makna, "Aku tidak ingin murid yang hanya ingin terlihat hebat di depan orang lain. Aku tidak ingin murid yang hanya ingin dikenal. Aku hanya ingin murid yang siap belajar tanpa merasa lebih tinggi dari gurunya, bahkan jika gurunya dianggap gila oleh dunia." Abu Nawas mengangguk dengan sangat serius. "Jika itu syaratnya, aku siap." Pria itu mengangkat tongkatnya sambil berkata, "Belum selesai. Ada syarat lain. Kau harus memiliki 3 bekal utama sebelum resmi jadi muridku." Abu Nawas mempersiapkan diri, mencatat dalam pikiran seolah-olah sedang menghadapi ujian penting. Pria itu menyebutkan, 1. Kesabaran sepanjang perjalanan. 2. Kemampuan untuk tidak mudah tersinggung. 3. Kesediaan untuk memahami tanpa cepat menilai. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Insyaallah aku bisa memenuhinya." Namun pria itu menambahkan, "Dan satu hal lagi, ilmu yang akan kau pelajari mungkin tidak langsung masuk akal. Bahkan bisa membuatmu ragu, bingung, atau ingin kembali pulang. Tapi jika kau bertahan, kau akan menemukan jawaban yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kalimat biasa." Abu Nawas lalu menundukkan kepala dan berkata mantap, "Aku tidak datang untuk memaksa logika. Aku datang untuk membuka cara pandang baru. Aku siap." Setelah mendengar jawaban tersebut, pria misterius itu berjalan ke sudut ruangan dan mengambil sebuah ikat kepala kain kecil. Ia kembali ke hadapan Abu Nawas, lalu berkata, "Jika kau benar-benar siap menjadi muridku, kenakan ini bukan sebagai tanda penghormatan, tapi sebagai tanda bahwa kau siap belajar tanpa merasa lebih tinggi dari siapapun." Abu Nawas mengambil ikat kepala itu dan memakainya dengan hormat. Begitu ia selesai mengenakannya, pria itu memukul lantai ringan dengan tongkat dan berkata, "Mulai saat ini, kau resmi menjadi muridku. Tapi ingat, pelajaranku tidak akan dimulai dengan buku atau tulisan, tapi dengan cara yang mungkin belum pernah kau bayangkan." Tiba-tiba pria itu tersenyum lebar dan berkata, "Selamat, muridku. Mari bersiap menghadapi pelajaran pertama. Tapi jangan berharap sesuatu yang biasa, karena hal biasa tidak akan membuatmu tumbuh luar biasa." Abu Nawas merasa hatinya bergejolak antara bangga, gugup, dan penasaran ekstrim. Ia menegakkan tubuhnya dan menatap gurunya sambil berkata pelan, "Baik, guru. Aku siap."
Maka dimulailah perjalanan baru Abu Nawas sebagai murid resmi pria yang dianggap aneh oleh banyak orang namun memiliki cara pikir luar biasa yang belum terungkap. Keesokan harinya, Abu Nawas sudah bangun lebih pagi dari biasanya. Jarang sekali dirinya bangun sepagi itu tanpa alarm ayam tetangga yang biasanya berkokok seperti penyanyi konser mini. Begitu membuka mata, ia langsung teringat bahwa hari ini adalah hari pertama ia belajar dari guru yang tidak biasa. Abu Nawas buru-buru merapikan sorbannya, mencuci muka, dan mengumpulkan semangat layaknya seorang murid baru masuk akademi rahasia. Dalam pikirannya, ia membayangkan pelajaran pertama yang akan ia dapatkan. Mungkin tentang strategi berpikir cepat, rahasia kecerdasan mendalam, atau teknik menganalisa masalah tingkat tinggi. Namun setelah ia duduk di depan gurunya, pria tersebut malah berkata dengan suara santai, "Baik, sebelum pelajaran dimulai, kau harus lakukan satu latihan dulu." Abu Nawas bersiap dengan serius, postur tubuh tegak seperti peserta lomba matematika tingkat nasional. Ia benar-benar tak ingin kehilangan momentum. Sang guru kemudian berkata pelan namun penuh naga, maksudnya penuh makna. Latihan pertama untukmu adalah, tertawalah selama 1 jam. Abu Nawas spontan terpaku, mengecek apakah telinganya salah dengar. "Maaf guru, latihan apa?" "Tertawalah, selama 1 jam. Mulai sekarang," jawab gurunya tegas. Abu Nawas mulai curiga jangan-jangan ini ujian tersembunyi. Apakah ini semacam kode rahasia? Atau ini metafora? Atau aku harus mencari makna di balik kata tertawa? Gurunya menggeleng santai. "Tidak, tertawalah biasa saja. Tertawa seperti orang bahagia, bukan seperti orang sedang memikirkan hutang jatuh tempo." Abu Nawas terdiam. Ia ingin menolak, namun teringat bahwa salah satu syarat menjadi murid adalah tidak mudah tersinggung dan tidak cepat menolak hal yang terlihat aneh. Akhirnya ia mencoba tertawa pelan. "Hehe." Guru menghentikannya. "Tidak, itu tawa seperti pencuri jam tangan ketahuan. Tertawalah yang lepas, bahagia, seolah kamu baru menemukan duit yang kamu kira hilang." Maka Abu Nawas mencoba lagi. "Hahaha, hahaha." Guru lagi-lagi menggeleng. "Masih kurang. Tertawalah tanpa memikirkan alasan. Jangan dipikirkan kenapa harus tertawa. Orang yang terlalu serius akan sulit melihat cahaya di balik masalah kecil." Akhirnya Abu Nawas mencoba tertawa tanpa beban. Ia memejamkan mata dan tertawa selepas-lepasnya. Hahaha. Di awal, tawanya terasa dipaksa, tapi lama-kelamaan justru jadi lucu sendiri. Bahkan ia tertawa sambil memegang perut, karena merasa geli memikirkan betapa absurd latihan ini. Beberapa menit berlalu, Abu Nawas merasa pipinya kram, rahangnya capek, dan matanya berair. Namun sang guru justru tersenyum bangga. "Bagus, kamu berhasil membuat tawa yang tidak dibuat-buat. Sekarang apa yang kamu rasakan?" tanya gurunya. Abu Nawas menarik napas panjang. "Awalnya aku malu, guru. Rasanya seperti aku terlihat bodoh. Tapi lama-lama, aku merasa nyaman. Tubuhku terasa ringan dan pikiranku seperti tidak terbebani." Guru itu menepuk pundaknya dengan bangga. "Begitulah. Banyak orang di dunia ini terlalu serius. Mereka memikirkan terlalu banyak hal kecil, sehingga lupa menikmati hidup. Mereka lupa bahwa tertawa adalah obat paling sederhana." Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar juga, guru. Aku baru sadar. Bahkan ketika aku terlalu serius ingin menjadi pintar, aku malah kehilangan hal sederhana yang membuat pikiran menjadi sehat." Guru itu kemudian berkata dengan lebih mendalam namun tetap santai. Orang yang tidak bisa tertawa ketika menghadapi masalah kecil, akan sulit tertawa ketika masalah besar datang. Latihan tertawa ini bukan untuk membuatmu lucu, tapi untuk membiasakanmu berpikir dengan hati yang lapang. "Dan ingat satu hal," lanjut gurunya, "kadang kita tidak butuh alasan untuk bahagia. Karena kalau menunggu alasan, maka kebahagiaanmu akan bergantung pada keadaan." Abu Nawas terdiam, merenung, dan akhirnya paham. Tawa bukan hanya suara, tetapi terapi emosional. Bahkan ia merasa pelajaran ini lebih sulit dibanding menghafal ribuan kalimat pintar. Tak lama kemudian, guru berkata, "Pelajaran pertama selesai. Kau sudah lulus." Abu Nawas tersenyum senang. Namun gurunya menambahkan satu kalimat yang membuatnya bingung lagi. "Besok, kau akan mempelajari pelajaran yang lebih sederhana, tapi jauh lebih sulit."
Abu Nawas langsung berkata dalam hati, "Wah, kayaknya belajar dari guru ini bukan perjalanan biasa. Ini level yang tidak ada tutorialnya." Ia pun kembali tidur dengan pikiran lebih lega dan senyum tipis di wajahnya. Keesokan harinya, setelah pelajaran, tertawa selama 1 jam, berakhir dengan sukses, Abu Nawas terbangun dengan perasaan yang berbeda. Biasanya ia bangun pagi dengan pikiran penuh perhitungan, strategi berpikir, dan analisa panjang seperti peserta lomba debat. Tapi pagi ini, ia bangun sambil tersenyum tanpa alasan. Bahkan, saat melihat daun jatuh pun ia merasa ingin ketawa kecil. Padahal itu cuma daun, bukan pertunjukan komedi. Dengan semangat baru, ia mendekati sang guru yang sedang duduk santai di depan gubuk sambil menggambar garis-garis abstrak di tanah seolah-olah sedang menciptakan karya seni modern. Abu Nawas menyapa dengan sopan. "Assalamualaikum, Guru. Aku siap belajar pelajaran berikutnya." Sang guru menjawab santai. "Waalaikumsalam. Hari ini pelajarannya terlihat sederhana, tapi jangan anggap mudah." Abu Nawas menegakkan duduknya, menyiapkan pikiran seperti siap mengikuti ujian penting. Guru itu kemudian berkata, "Pelajaran hari ini adalah, jawaban tidak selalu harus panjang." Abu Nawas mengangguk, namun di dalam kepalanya ia mulai bertanya, "Apa maksudnya? Apakah ini tentang cara berbicara? Atau soal efisiensi? Atau tentang ilmu menjawab cepat seperti kuis kilat?" Guru lalu menatapnya sambil mengangkat alis. "Sebagai permulaan, aku akan memberi contoh." Ia mengambil ranting kayu kecil dan menggambar bentuk sederhana di atas tanah, sebuah lingkaran kecil. "Katakan, apa ini?" tanya sang guru. Abu Nawas menghela napas dan mulai menjawab dengan gaya full teori mode on. Lingkaran itu adalah bentuk geometri tanpa ujung, melambangkan siklus kehidupan yang tidak terputus, tempat awal dan akhir menyatu menjadi satu pemahaman universal. Sebelum ia selesai, guru mengangkat tangan. "Stop, kau menjawab terlalu panjang." Abu Nawas tersenyum malu dan bertanya pelan, "Lalu jawaban yang tepat bagaimana, Guru?" Guru menjawab santai sambil tersenyum. "Jawab, lingkaran." Abu Nawas hanya bisa melongo. "Sesingkat itu?" Guru mengangguk tegas. "Bukan hanya sesingkat itu, tapi cukup. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi." Lalu guru menjelaskan lebih jauh. Orang yang terlalu pintar seringkali merasa semua jawaban harus panjang, lengkap, bahkan berlapis-lapis penjelasan. Padahal pada banyak waktu, jawaban sederhana justru lebih benar dan lebih tepat. Abu Nawas terdiam, memproses kata demi kata. Guru kemudian memberikan latihan lanjutan. "Aku akan bertanya beberapa hal. Jawab saja dengan singkat dan tepat." Abu Nawas mengangguk penuh kesiapan. "Aku siap." Guru mulai bertanya. 1. Berapa jumlah 2 tambah 2? 4. Jawab Abu Nawas. Guru mengangguk puas. "Bagus. Kalau kau menjawab dengan teori matematika panjang, aku akan menyuruhmu mengulang." Pertanyaan kedua. 2. Apakah air itu penting? "Ya," jawab Abu Nawas pendek. "Bagus," kata guru. "Jawabanmu benar tanpa perlu ceramah tentang kesehatan, hidrasi, dan manfaat kulit glowing." Pertanyaan ketiga. 3. Menurutmu, hari ini apakah hari ini? Abu Nawas sempat bingung tapi akhirnya menjawab, "Iya." Guru tersenyum. "Nah, itu jawaban yang benar. Tidak perlu filosofi kalender dunia." Setelah latihan itu, gurunya berkata, "Banyak pertengkaran di dunia terjadi bukan karena kebenaran, tapi karena penjelasan yang terlalu panjang menciptakan salah paham. Kata yang sederhana bisa menyelesaikan masalah lebih cepat." Kemudian sang guru memberikan contoh nyata. Jika ditanya, "Apakah kamu lapar?" Jawab saja, "Lapar." Jangan menjawab panjang seperti, "Aku merasa perutku seolah ada angin berkumpul dan menunjukkan tanda-tanda ingin diisi." Itu membuat orang bingung harus menyiapkan makanan atau menelpon tabib. Abu Nawas memegang kepala dan tertawa kecil. "Ternyata banyak hal yang selama ini kuprumit sendiri ya, Guru." Guru mengangguk pelan sambil berkata, "Banyak orang terlihat pintar, tapi tidak semua bisa membuat jawaban sederhana. Orang bijak membuat yang rumit menjadi mudah, bukan sebaliknya." Abu Nawas menunduk penuh rasa hormat. "Guru, pelajaran ini terlihat kecil, tapi aku merasa seperti dipukul halus oleh kenyataan.
Sang guru menepuk bahu Abu Nawas dan berkata santai, "Itu karena kadang pelajaran penting tidak disembunyikan dalam kalimat panjang. Justru ada di hal sederhana yang sering diabaikan." Hari itu, Abu Nawas belajar sesuatu yang terasa ringan tapi sangat bermakna. Ternyata menjadi pintar tidak selalu harus berbicara panjang, dan menjadi benar tidak selalu perlu banyak kata. Sebelum pelajaran ditutup, guru memberikan satu kalimat pamungkas. Jika sebuah jawaban bisa membuat orang mengerti dalam satu kalimat, mengapa harus memakai 10 paragraf? Abu Nawas mengangguk dalam-dalam dan berkata, "Guru, aku mengerti." Setelah beberapa hari belajar bersama sang guru aneh yang gaya berpikirnya lebih liar daripada kambing yang dilepas di kebun sayur, Abu Nawas merasa hidupnya berubah. Jika sebelumnya ia berpikir seperti ahli strategi kerajaan, kini pikirannya lebih fleksibel, lentur, dan tidak mudah stres meskipun ditanya pertanyaan paling aneh sekalipun. Suatu pagi, sang guru memanggil Abu Nawas dengan suara penuh semangat. "Hari ini kita masuk ke pelajaran ketiga." Abu Nawas yang sudah mulai terbiasa dengan metode unik itu, langsung duduk tegap sambil berkata, "Aku siap, guru." Sang guru mengangkat satu jari dan berkata, "Pelajaran ketiga ini mungkin terdengar paling aneh, tapi juga yang paling sulit dipraktikkan." Abu Nawas menelan ludah pelan. Ia berpikir, "Wah, pelajaran sebelumnya saja sudah bikin aku berpikir ulang tentang hidup, apalagi ini." Sang guru pun menghela napas sambil menatap langit. Pelajarannya adalah, "Jangan takut dibilang gila." Abu Nawas langsung melongo. "Hah? Guru serius?" Sang guru menjawab dengan tatapan tenang, "Justru ini pelajaran paling penting." Abu Nawas berpikir keras. "Bukankah itu membuatku terlihat aneh dan mungkin dijauhi orang, guru?" Guru menatapnya sambil tersenyum. "Kamu salah. Ada dua macam orang yang disebut gila. Pertama, orang yang memang kehilangan logika. Kedua, orang yang memiliki cara berpikir berbeda, terlalu kreatif, dan tidak mudah ikut arus." Abu Nawas pun mulai paham sedikit demi sedikit. Untuk menunjukkan contohnya, guru itu melakukan hal yang terlihat konyol. Ia mengambil ember kosong, lalu menaruhnya di atas kepala seolah-olah itu mahkota kerajaan. Setelah itu, ia berjalan santai seperti raja yang sedang inspeksi wilayah. Abu Nawas spontan tertawa. "Guru, itu terlihat lucu sekali." Guru menjawab dengan santai, "Kau lihat, aku tidak malu, karena aku tahu apa yang aku lakukan." Abu Nawas bertanya, "Apa gunanya menaruh ember di kepala? Bukankah itu sama sekali tidak ada manfaatnya?" Sang guru berkata, "Siapa bilang tidak bermanfaat? Setidaknya aku sedang melatihmu untuk melupakan rasa takut diejek orang." Ia melanjutkan, "Jika kau hanya mengikuti pikiran orang lain, maka kau tidak akan pernah menemukan ide baru. Penemuan hebat di dunia ini justru datang dari orang yang dianggap aneh." Abu Nawas mulai merenung. Guru kemudian memberikan tugas praktek. Ia berkata, "Ayo ke pasar, kau akan latihan di sana." Abu Nawas terkejut. "Latihan apa di pasar, guru?" Guru menjawab, "Aku mau melihat apakah kamu siap bertingkah tidak biasa tanpa merasa malu." Sesampainya di pasar yang ramai, sang guru memberi instruksi, "Aku ingin kau berjalan mundur selama 5 langkah sambil senyum ceria." Abu Nawas kaget. "Apa? Nanti dikira orang aku salah arah atau habis makan makanan terlalu pedas sampai bingung." Tapi sang guru memberi semangat. "Itu hanya pikiranmu sendiri. Orang lain mungkin melihat, tapi tidak semua akan peduli." Akhirnya Abu Nawas memberanikan diri. Ia mulai berjalan mundur perlahan sambil tersenyum. Beberapa pedagang melihat ke arahnya, ada yang heran, ada yang sekadar melihat sekilas lalu kembali fokus ke dagangan mereka. Setelah selesai, Abu Nawas kembali sambil menarik napas lega. Ternyata tidak semenakutkan itu. Guru mengangguk puas. "Kamu tahu kenapa tidak menakutkan? Karena sebagian besar rasa takut datang dari pikiranmu sendiri, bukan dari kenyataan." Guru melanjutkan dengan pelan namun tegas. "Kamu bisa menjadi orang hebat jika berani berpikir dan bertindak berbeda. Namun jika kamu takut diejek, kamu akan tetap berada di tempat yang sama." Sang guru lalu menambahkan satu nasihat penting. "Tidak semua hal yang terlihat gila itu salah. Terkadang, logika orang hebat tidak bisa dipahami oleh orang yang hanya melihat dari permukaan." Abu Nawas mengangguk dengan perasaan campur aduk. "Sekarang aku paham.
Guru, ternyata keberanian bukan hanya untuk berperang, tapi juga untuk menjadi diri sendiri. Guru tersenyum dan menepuk pundaknya. Tepat sekali, kamu sudah melewati pelajaran ketiga dengan baik. Abu Nawas merasa lega sekaligus bangga. Ia menyadari, untuk menjadi cerdas, bijak, dan kreatif, ia harus berhenti hidup berdasarkan penilaian orang lain. Hari itu ia pulang dengan senyum lebar, sambil berkata dalam hati, mulai hari ini, aku tidak akan takut terlihat berbeda. Hari demi hari berlalu, dan Abu Nawas merasa dirinya bukan lagi Abu Nawas yang dulu. Bukan berubah menjadi superhero, bukan juga jadi pendekar sakti, apalagi jadi ahli telepati, tapi berubah dari cara ia memandang hidup, lebih ringan, lebih lucu, dan lebih bebas tanpa tekanan pikiran yang membuat dahi berlipat-lipat seperti kertas origami. Pada suatu sore yang cerah, angin berhembus pelan seolah memberi salam selamat atas perjalanan yang hampir selesai. Abu Nawas duduk bersama sang guru di depan gubuk kecil itu, tempat segala ilmu unik, lucu, dan tak terduga lahir. Suasana yang awalnya terasa misterius kini berubah menjadi hangat. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada rasa tegang. Yang ada hanya rasa santai seperti hari libur nasional tanpa tugas rumah. Sang guru membuka percakapan dengan nada tenang. Abu, kau telah menyelesaikan pelajaran yang mungkin dianggap aneh oleh banyak orang, tetapi sangat penting bagi kehidupan. Abu Nawas menatap gurunya sambil mengangguk pelan. Aku merasa pikiranku seperti kayu kaku yang kini menjadi lentur. Dulu aku terus memikirkan cara menjadi paling pintar, paling benar, dan paling unggul, tapi aku lupa menjadi paling bijak. Sang guru tersenyum puas. Itu sebabnya aku mengajar dengan cara berbeda. Banyak orang mengejar kepintaran, namun lupa cara menikmati hidup dan memahami maknanya. Lalu sang guru menanyakan sebuah pertanyaan terakhir. Menurutmu, apa hikmah yang kau dapatkan selama belajar di sini? Abu Nawas terdiam sejenak. Ia mengingat semua pelajaran. Pelajaran pertama, ia belajar bahwa hidup tidak perlu terlalu serius. Pelajaran kedua, ia sadar kalau jawaban sederhana seringkali adalah yang paling tepat. Pelajaran ketiga, ia belajar bahwa berani berbeda lebih mulia daripada takut diejek. Dengan suara mantap, Abu Nawas menjawab, Guru, aku belajar bahwa kebijaksanaan bukan hanya berada di kepala, tapi juga dalam hati dan sikap. Terkadang sesuatu yang terlihat lucu atau aneh justru menyimpan makna besar. Sang guru tersenyum lebar. Itulah jawaban yang kutunggu. Guru kemudian menambahkan nasihat terakhir yang terdengar sederhana namun sangat dalam. Jangan pernah berpikir bahwa hidup selalu membutuhkan bukti besar agar disebut berarti. Terkadang, kebahagiaan datang dari hal-hal kecil yang dianggap tidak penting. Dan ingat, orang yang memiliki pemikiran luas tidak akan mudah terganggu oleh komentar kecil. Abu Nawas merasakan ketenangan luar biasa, seolah hatinya baru saja diberi perawatan spa premium dengan paket lengkap, pijat logika, lulur mental, aromaterapi kebahagiaan. Tak lama kemudian, sang guru berdiri dan menepuk bahu Abu Nawas. Mulai hari ini, kau tidak lagi menjadi muridku. Kau sudah lulus. Kini kau boleh menyebarkan pemikiran dan hikmah tanpa harus terlihat serius atau menakutkan. Gunakan caramu sendiri. Gunakan humormu. Gunakan kecerdasanmu. Abu Nawas tersentuh, namun dengan gaya khasnya ia menjawab, Baik guru, tapi apakah ijazahku bisa disimpan di bingkai kayu? Siapa tahu bisa dipajang di ruang tamu. Sang guru tertawa terbahak. Tidak ada ijazah, yang ada hanya perubahan dalam dirimu. Itu jauh lebih berharga. Setelah berpamitan penuh hormat, Abu Nawas berjalan meninggalkan tempat itu. Ia tidak menoleh lagi. Bukan karena sombong, tetapi karena ia tahu bahwa ilmu yang diberikan akan selalu dibawa, bukan ditinggalkan. Sepanjang perjalanan pulang, ia berbicara dalam hati. Sungguh aneh, pelajaran yang terlihat gila justru menyadarkanku tentang hidup. Dunia memang penuh logika, tapi juga butuh sedikit gelitik tawa, agar hati tidak cepat lelah. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai sosok cerdas yang penuh ide tak terduga, tapi juga sebagai seseorang yang mampu melihat sesuatu dengan cara berbeda. Dalam hidup ini, kadang kita perlu serius, tapi jangan lupa juga untuk tertawa. Kadang kita menyiapkan jawaban panjang, padahal yang dibutuhkan hanya sepatah kata. Kadang kita takut terlihat aneh, padahal keunikanlah yang membuat kita dikenang. Di akhir cerita ini, satu pesan tetap bersinar. Bahagia bukan tentang siapa paling pintar, tapi siapa yang paling mampu menikmati hidup tanpa takut dinilai.
Terima kasih banyak kepada semua yang sudah menonton cerita ini sampai akhir. Kehadiran, dukungan, dan perhatian kalian benar-benar berarti. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga membawa pelajaran, senyum, dan sudut pandang baru dalam menjalani kehidupan. Tanpa kalian, channel ini tidak akan bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita menarik lainnya. Terima kasih atas waktu yang sudah kalian luangkan. Semoga hari kalian selalu penuh kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap semangat, tetap baik, dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Salam hangat untuk kalian semua.